Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan ya materi perkuliahan optika siang ini ya dengan materi berikutnya. Ya, jadi sepertinya sih bab berikutnya ya. Nah ini ya, Eh, udah nampak di monitor ya? Sudah, Pak. Udah ada, oke. Ya, sudah nampak di monitor. Oke, jadi bab selanjutnya ini ya, yaitu tentang teori elektromagnetika, foton dan cahaya. Cahaya lah gitu ya, soalnya kan kita melihatnya sebagai gelombang ya. Kalau foton itu kan partikel. Ya, jadi seperti yang saya singgung sebelumnya ya, bahwa kita nanti akan membahas cahaya sebagai gelombang. Oke ya. Nah ini ya, kalau judulnya di buku referensinya ya, Eigenhertz, itu judulnya Electromagnetic Theory, Photon and Light. Ya. Bab 3 ya, chapter 3. Kalau di kita jadiin bab 2 ya. Oke, saya mulai dari ini ya. Dari ini apa hukum dasar ya. Hukum dasar dalam teori elektromagnetik. Jadi di dalam teori elektromagnetik itu ada 4 hukum dasar. Ya, jadi gini loh. Mungkin saya sedikit cerita sedikit ya dengan apa yang ditemukan oleh Maxwell ya, James Clerk Maxwell. Jadi sebetulnya Maxwell ini pekerjaannya itu adalah apa ya istilahnya itu menyatukan berbagai hukum yang sudah ada sebelumnya ya. Dimulai yang pertama itu ya dimulainya dari hukum Gauss ya, listrik ya. Kalau kalau kalian belajar di fisika 2 kan ada hukum Gauss ya. Hukum Gauss. Cuma di sini hukum Gauss-nya ada 2 ini ya. Kalau kalian cermati. Jadi dikembangkanlah. Kalau di fisika 2 kan hukum Gauss-nya kan untuk listrik ya. Ya, kalau sebentar, kayaknya ini kebalik ini ya, yang ditulis di slide ya. Coba saya perbaiki dulu ya. Kebalik kayaknya ini ya. Ya, Lol. masa B listrik ya. B itu kan magnet ya, kalian udah tahu lah. Lol. Ya, sebentar saya perbaiki dulu ya. Ada yang nggak beres ini ya. Bentar. Saya perbaiki dulu ya. Kebalik ini. Tuker ini ya. Oke, gini ya. Lulu. Loncat ya. Oke, harusnya gini ya. Nah, ini ya. Jadi hukum Gauss yang kalian pelajari di fisika 2 kan hukum Gauss tentang listrik ya. Nah, itu ya. Ya, oke lah saya mulai dari hukum Gauss listrik ya. Jadi seperti yang disinggung di fisika 2 ya, bahwa integral permukaan tertutup ya dari medan listrik ya, dari medan listrik itu sebetulnya bukan sama dengan 0 ya. Sebetulnya bukan sama dengan 0 ya, tapi apa yo? Q dibagi epsilon 0 gitu ya. Ya, jadi apa? Muatannya dibagi epsilon 0. Loh, kenapa ini kok 0? Karena anggapannya di dalam perambatan gelombang elektromagnetik ya, itu tidak ada muatan. Jadi di dalam media perambatan gelombang elektromagnetik itu di dalam medianya tidak ada muatan ya. Tidak ada muatan sehingga nanti Q-nya 0 ya. Ya, kalau di listrik magnet ya, fisika 2 itu kan apa itu? Integral permukaan tertutup ya dari metal listrik itu sama dengan Q dibagi epsilon 0. Q-nya 0 berarti kan 0 gitu ya. Ya, itu adalah hukum Gauss untuk medan listrik untuk apa itu tanpa ada muatan bebas ya. Jadi muatan listriknya nggak ada. Jadi nanti itu biasanya itu tanpa ada
muatan bebas tanpa ada arus bebas. Jadi kalau muatan itu kan penghasil medan listrik. Kalau arus listrik itu penghasil medan magnet. Jadi nanti di dalam perambatan gelombang elektromagnetik tidak ada muatan bebas dan tidak ada arus bebas. Pokoknya apa? Q-nya 0 dan I-nya juga 0 ya. Nah, itu yang perlu saya jelaskan itu ya. Kemudian berikutnya adalah ini ya. Untuk medan magnet ya. Untuk medan magnet ini sama dengan 0. Ya memang untuk medan magnet harus 0 ya. Ya. Jadi integral permukaan tertutup dalam medan magnet itu harus 0. Tapi untuk medan listrik nggak mesti 0 ya. Bergantung ada muatan atau enggak. Ya, jadi kalau di dalam permukaan tertutup itu ada muatan, nanti bisa plus bisa minus tergantung muatannya. Kalau muatannya positif berarti nanti integral medan listrik permukaan tertutupnya positif, tapi kalau muatannya negatif, nah nanti ya integral permukaan tertutupnya negatif. Tapi kalau nggak ada muatan ya 0 ya. Tapi kalau medan listrik, kalau medan magnet pasti 0 ya. Ya kenapa kok 0? Ya jawabannya karena tidak ada muatan magnet. Ya, yang ada muatan listrik. Kalian ngerti muatan magnet ya? Pernah dengar muatan magnet ya? Mungkin istilah saya aja ya. Muatan magnet itu maksudnya kutub ya. Jadi kalau di listrik itu kan ada muatan positif, ada muatan negatif ya. Kalau di magnet itu ada kutub utara, kutub selatan. Kan kalian nggak pernah dengar muatan kutub ya. Yang ada itu kan arus gitu ya. Ya. Jadi kenapa kok 0? Karena tidak ada muatan kutub gitu ya. Itu yang membedakan antara listrik sama magnet. Kalau listrik itu ada muatan plus, muatan minus. Kalau di magnet tidak ada muatan kutub utara dan muatan kutub selatan ya. Mohon maaf, Pak. Ya, gimana Gali? Silakan. Kalau tidak salah, saya pernah dengar muatan ya, kolom itu. Muatan kolom itu jatuhnya kategori apa ya, Pak? Oke, ya Gali, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kolom itu berarti muatan listrik kali ya. Ya, jadi kolom itu adalah satuan untuk muatan listrik, gitu ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, kalau muatan untuk kutub karena nggak ada ya. Jadi nggak ada muatan kutub. Jadi kolom itu listrik ya, bukan magnet ya kali ya. Dan juga untuk yang lainnya ya. Itu yang pertama ya. Jadi terkait dengan apa ini integral permukaan tertutup ya. Jadi ada sebuah permukaan yang mengurungi gitu ya, mengurungi suatu ruang ya, namanya itu ya. Nah, terus berikutnya ini integral keliling ya. Jadi kalau yang dua ini integral keliling ini ya. Jadi maksudnya itu kita membuat sebuah lingkaran. Ya nggak mesti lingkaran ya, pokoknya garis apa ya? Garis tertutup. Kalau tadi kan permukaan ya, kalau sekarang garis. Kalau tadi kan permukaan luasan kan, kalau sekarang garis. Jadi garis tertutup ya. Untuk medan listrik ini kan E.dl ya, integral keliling dari medan listrik ya. Itu sama dengan apa? Negatif ya, integral luasan dari dB per dT dot ds. Ini apa? Hukum Faraday. Coba saya tanya dulu kalian. Hukum Faraday itu gimana sih? Yang kalian tahu? Nanti saya kaitkan dengan ini. Soalnya ini kan lebih tinggi ya, maksudnya menulisnya dengan apa itu, dengan lambang matematika yang lebih tinggi ya. Yang kalian tahu aja deh. Hukum Faraday yang kalian tahu itu gimana tuh? Yang kalian tahu? Gimana hukum Faraday itu? Ada yang berani jawab? Berani ya. Salah enggak masalah. Ada yang berani jawab. Hukum Faraday itu ya kali gimana kali? Hukum Faraday kalau gimana? Tidak salah, hukum Faraday yang pernah saya dapatkan sebelumnya itu voltase atau listrik dalam kawat induksi. Jadi penyebab timbulnya voltase atau lebih tepatnya GGL ya kali ya. GGL itu kan voltase ya. Penyebab timbulnya GGL itu karena apa itu kali? Penyebab timbulnya GGL itu karena apa kalau di hukum Faraday itu? Pak, mungkin saya boleh bantu jawab. Ya, silakan Steve Armando ya, silakan. Ya, Pak. Kalau pengertian saya tuh hukum Faraday itu GGL-nya itu terjadi karena adanya magnetic flux gitu, Pak. Ya,
Benar. Ada magnetic flux. Magnetic flux yang bagaimana? Ada flux magnet yang bagaimana? Benar, ada flux magnet. Yang digerakkan gitu Pak. Jadi Ah, karena digerakkan gitu, akhirnya dia menimbulkan si Oke. apa GGL Gerakan itu ya. tadi. Ya, digerakkan. Ya, oke. Mungkin ada yang bisa nambahkan ini. Fathan ya, silakan Fathan. Raise hand ya. Fathan gimana Fathan? Mungkin saya nambahin aja, Pak. Ya, Itu silakan ya Pak. setahu saya itu karena ini perubahan flux gitu, Ya, itu timbul kata GGL. kuncinya ya. Perubahan flux kan gitu ya. Jadi fluxnya harus berubah. Flux magnetnya harus berubah ya. Kalau flux magnetnya konstan ya nggak akan ada GGL ya. Jadi tegangan listrik ya. Tegangan listrik di dalam kumparan ya. Kumparan, biasanya kan kumparan ya. Itu hanya terjadi kalau ada perubahan flux. Gimana cara merubah fluxnya? Ya bisa dengan merubah medan magnetnya, bisa merubah dengan luasannya. Kan flux itu kan perkalian antara medan magnet dan luasan ya. Ya, perkalian titik ya. Nah, itu ya. Ya, kalau kalian lihat di sini yang berubah apa? Perhatikan ini. B itu medan magnet ya, S itu luasan ya. Jadi ini pakai bahasa Inggris ya, luasannya pakai S dari kata surface. Surface kan permukaan ya. Coba pertanyaan saya, kalau seperti ini yang berubah itu apanya? Medan magnetnya apa luasannya? Coba kalian lihat di sini loh. Apa yang berubah di sini? Medan magnet apa luasannya? Yang berubah. Medan magnet, Pak. Ya, medan magnetnya tahu dari mana? Ini terhadap waktu ini loh ya kan. Ini kan ya. Db T ya, berarti perubahan medan magnet terhadap waktu. DS-nya kan ini kan nggak berubah ya. Jadi di sini yang berubah itu apa? Medan magnetnya. Gitu kan, kalau di dalam dinamo ya. Kalau di dalam dinamo atau generator itu kan yang berubah itu kan luasannya ya. Luasannya muter gitu ya. Jadi kadang membesar, kadang mengecil ya. Jadi kayak berbentuk sinus gitu loh. Nah, kalau di sini yang berubah itu ininya. Ya. Jadi ini hukum Faraday nih ya. Intinya itu ini kan GGL ini. Sebenarnya ini kan GGL ini. Integral keliling ini kan GGL sebetulnya ya. Integral keliling dari medan listrik itu nanti menghasilkan namanya GGL atau tadi kalian bilang apa? Voltase ya. Negatif ya. Karena rumusnya kan itu, rumusnya kaitan antara medan apa itu? Medan listrik sama tegangan listrik atau potensial listrik itu kan negatif ya. Nah, ini. Jadi di sini yang berubah itu medan magnetnya. Pokoknya kalau ada flux yang berubah ya, di sini penyebabnya kan medan magnet yang berubah. Itu nanti menghasilkan GGL. Ya ini Faraday ya. Terus yang berikutnya apa ini? Yang berikutnya ini ya. Integral keliling dari medan magnet. Nah, ini ya. Jadi integral keliling dari medan magnet sama dengan mu0 epsilon 0 apa ini? Integral ya. Sama kayaknya ya. Cuma ini yang berubah ini apa ini? Yang berubah apa di sini? Ini kan ada medan listrik sama permukaan ya. Medan listriknya. Jadi gini loh. Saya mau mengatakan bahwa sebetulnya yang dikerjakan oleh Maxwell itu menyatukan ya. Menyatukan dari hukum-hukum yang ditemukan oleh ahli-ahli fisika sebelumnya. Yang pertama tadi hukum Gauss ya. Hukum Gauss dari hukum Coulomb kan. Sebetulnya kan ceritanya gitu ya. Hukum Coulomb nanti menjadi hukum Gauss. Lalu Faraday ya. Terus pekerjaannya Maxwell sendiri itu apa? Padahal Maxwell itu yang ini ya. Ini adalah hasil pekerjaannya Maxwell ya. Cuma Maxwell waktu itu masih belum bisa membuktikan ya. Dia hanya bisa menulis rumus tapi belum terbukti di alam semesta ya. Kalau yang ketiganya kan sudah terbukti ya. Hukum Faraday sudah terbukti karena hasil percobaannya Faraday ya. Hukum Gauss juga terbukti ya, baik untuk listrik maupun untuk magnet. Nah, kalau yang ini adalah baru penulis atau istilahnya itu apa? Hipotesis ya. Hipotesis itu masih dugaan ya, belum terbukti. Tapi kenapa kok di sini ditulis ampere? Ya, mungkin kalian sebetulnya sih ini sebetulnya bukan hukum ampere ya sebetulnya ya. Tapi lebih tepatnya ini apa? Hipotesis Maxwell ini ya. Cuma sekarang menjadi terbukti kan, sudah terbukti kan ini. Kenapa kok disebut hukum ampere? Karena sebetulnya ceritanya itu gini ya. Jadi ceritanya itu sebentar, kalian tahu nggak hukum ampere itu kayak apa sih? Sebelum saya masuk ke lebih jauh, kalian harus ngerti dulu hukum ampere itu tentang apa sih? Ada yang tahu barangkali? Hukum ampere itu tentang apa sih?
Ayo, yang kalian tahu lah. Nggak Harus harus. bukan? Ya gimana? Patahan ini ya. Iya, Pak. Ya Tapi gimana saya patahan? agak lupa, Pak. Nggak apa-apa. Pokoknya setahu patahan apa. Nggak harus bener kok, nggak harus bener. Gimana? Mungkin yang lain, Pak. Agak lupa-lupaan, Pak. Oke, mungkin yang lain yang tahu hukum ampere itu kayak apa sih? Tentang apa gitu ya? Hukum ampere itu tentang apa? Jangan takut salah ya. Salah itu biasa. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Arfilda Putri. Gimana Arfilda Putri? Mungkin perubahan medan listrik yang dapat menghasilkan medan magnet, Pak. Atau sebaliknya. Perubahan medan listrik yang menghasilkan medan magnet. Medan magnet. Iya, mungkin, Pak. Sebetulnya itu adalah hipotesisnya Maxwell itu, Arfida. Itu hipotesisnya Maxwell ya. Oh, salah. Ya, Iya, apa-apa Pak. ya. Mungkin ada yang tahu hukum ampere itu loh. Gini loh, kalau kalian ya gimana ya, jaga ya. Gimana jaga? Itu Pak, yang ketika ada sirkuit yang tertutup, nah jika dialiri listrik dia akan mengeluarkan medan magnet seperti itu. Iya, itu. Ya, itu kan jawabannya. Jadi kalau ada arus listrik akan timbul medan magnet, kan itu sebetulnya hukum ampere itu. Ya, jadi ampere menemukan ya bahwa arus listrik ya dalam ini melalui kabel tentunya ya, arus listrik yang melewati kawat atau kabel akan menghasilkan medan magnet. Nah itu hukumnya ampere. Lah kemudian Maxwell melengkapinya ya. Kenapa? Karena di Maxwell kan nggak ada arus. Coba kalian cermati, ada arus nggak di sini? Ada I nggak di persamaan ini? Ada I itu kan arus ya. Ada nggak arus di sini? Ada? Nggak ada kan? Tidak ada, Pak, kalau tidak salah. Ya, nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau disebut hukum ampere sebenarnya nggak pas ini sebenarnya. Mungkin perlu saya sampaikan ya. Kalau ini disebut hukum ampere juga nggak pas nih. Mungkin saya perbaiki aja ya, bukan hukum ampere sebetulnya ini. Hipotesis Maxwell itu lebih tepatnya ya. Ya, hipotesis Maxwell. Nanti aja deh, pokoknya kalian tahu lah. Nanti aja saya ganti. Soalnya apa? Hukum ampere nggak begitu ya. Hukum ampere mengatakan bahwa arus listrik bisa menghasilkan medan magnet gitu ya. Terus kemudian Maxwell melengkapinya bahwa tidak hanya arus listrik yang bisa menghasilkan medan magnet. Ya. Jadi tidak hanya arus listrik yang bisa menghasilkan medan magnet. Apa selain itu? Yaitu apa? Perubahan medan listrik. Ya inilah. Jadi perubahan medan listrik terhadap waktu itu ya, itu juga bisa menghasilkan medan magnet. Jadi gitu ya. Jadi saling melengkapi antara ampere sama Maxwell. Kalau ampere mengatakan yang menghasilkan medan magnet itu arus listrik ya. Tapi Maxwell melengkapinya bahwa perubahan medan listrik juga menghasilkan medan magnet ya. Kan nggak ada arus di sini kan ya. Yang ada kan perubahan medan listrik ini ya. Nah itu. Ya, kenapa di sini I-nya 0 ya? Jawabannya karena di dalam ruang ini kan, di dalam ruang yang dalam medium ya, medium ruang kan. Jadi kalau di dalam medium ruang kan tidak ada muatan, tidak ada arus gitu ya. Ya, jadi ini sebetulnya ini hipotesis Maxwell gitu ya. Gitu. Oke. Nah, terus berikutnya ya. Ini tadi ya. Tadi yang saya singgung tadi ya. Percobaannya Faraday ya ini kan, Faraday loh ya ini kan. Ini kan ada baterai ya. Ada kumparan primer, kumparan sekunder ya. Kumparan primer dihubungkan baterai aki ya. Kumparan sekundernya dihubungkan dengan ini voltmeter ya. Ya. Jadi GGL terjadi kalau apa? Kalau terjadi apa? Perubahan flux ya itu dengan cara apa? Saklarnya dibuka, ditutup gitu ya. Jadi ketika saklarnya ditutup terjadi GGL ya. Ketika saklarnya dibuka terjadi GGL. Tapi kalau saklarnya nggak dibuka, nggak ditutup, tapi dibiarkan nutup terus ya, tidak akan timbul GGL. Kenapa? Karena kalau saklarnya nutup terus, berarti kan arusnya tetap. Kalau arusnya tetap, berarti kan medan magnetnya tetap, fluknya tetap, gitu ya, tidak ada GGL. Pokoknya GGL hanya terjadi kalau ada perubahan fluk, kalau ada perubahan medan magnet kan gitu ya.
Jadi itu ya. Lah contoh penerapannya itu apa? Di trafo ya. Contoh penerapan dari hukum Faraday itu trafo. Ini kalian tahu trafo itu gunanya apa ya? Ini saya tanya-tanya aja deh. Penggunaan trafo itu untuk apa ya? Menaikkan tegangan. Ya, benar, menaikkan tegangan. Kalau menurunkan bisa nggak? Bisa setahu saya, Mas. Bisa. Ada dua macam ya. Ada trafo untuk menaikkan tegangan, itu namanya step up. Ya. Kalau menurunkan tegangan namanya step down. Ya, jadi penggunaannya itu ya. Contohnya misalkan kalau untuk pengiriman listrik ya. Pengiriman listrik dari pembangkit ya ke konsumen ya. Itu kan melewati jarak yang jauh. Nah, supaya itu tidak banyak kerugian, harus menggunakan tegangan tinggi ya. Menggunakan kabel, jaringan kabel tegangan tinggi. Atau istilahnya apa? SUTED ya. Saluran udara apa? TE-nya itu apa? Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Barangkali gitu ya kepanjangannya ya. Ya itu. Jadi itu bisa untuk menaikkan tegangan, untuk menurunkan tegangan ya. Bergantung apa perbandingan ini kan? Perbandingan kumparan primer dan sekunder. Jadi itu ya. Jadi ini loh. Ini dibahas ini dibahas lebih rinci ya. Bahwa flux magnet itu ini kan apa ini? Medan magnet kali luas ya. Pakai integral. Kenapa kok integral? Ya kalau B-nya nggak homogen ya. Kalau B-nya homogen langsung dikali kan. B.S gitu ya. B-nya kan medan magnet, S-nya kan luasan. Tapi kalau heterogen kan nggak bisa, harus pakai integral ya. Kenapa kok double integral? Ada yang tahu kenapa ini kok integralnya ada double ya? Kok ada dua integral nih, double integral. Kenapa ya? Kenapa kok integralnya harus double ini? Ada yang tahu? Kenapa kok nggak satu integral saja? Ini ada kaitannya dengan yang kalian pelajari di fisika matematika loh ya. Apa ya? Kalau luasan itu bagaimana integralnya? Luasan itu berapa dimensi sih? Oh, luasan ya, Pak? Ya, luasan itu berapa dimensi? Luasan itu 2 dimensi. Ya, jadi 2 dimensi. Ya, benar. Umpamanya seperti dx dy gitu. Ya, benar sekali. Karena dA itu sama dengan dx dy kira-kira. Ya, benar. Benar kali itu ya. Karena dA-nya di sini pakai ds ya. Kalau di Vismat pakai dA ya, ini pakai ds, pakai bahasa Inggris ya. ds-nya benar sama dengan dx dy ya. Seperti yang tadi jawabannya Gali tadi. Ya, jadi itu kan flux. Karena integralnya double karena satu untuk dx, satunya untuk dy ya. Nah, kemudian GGL kan. GGL itu bahasa Inggrisnya EMF ya. EMF itu GGL ya, satuannya volt gitu ya. Tadi kan integral keliling tadi ya. GGL itu ya integral keliling dari medan ini. Medan listriknya ya. Gitu ya. Nanti kan Faraday mengatakan ini kan bahwa GGL sama dengan apa? Minus ini hukum Faraday kan ini ya. GGL induksi sama dengan minus D flux per dt ya, perubahan flux terhadap waktu. Nah, GGL-nya kan ini ya. Flux-nya kan ini ya. Nanti jadi ini ya tadi. Ya, jadi yang tadi ditulis di Maxwell tadi ya. Jadinya ini ya hukum Maxwell. Terus yang berikutnya Michael Faraday ya. Kok Maxwell Faraday ya? Michael Faraday. Nah, kemudian ini Gauss ya. Johann Friedrich Gauss ya. Nah, ini kalau hukum Gauss tadi kan saya katakan hukum Gauss kan terkait dengan permukaan tertutup ya. Ya, permukaan tertutup. Jadi itu ini tadi medan listrik ya, flux ya. Flux ya ini kan flux ya. Flux itu kan perkalian antara EDS jadi flux yang melalui ya. Flux yang melalui sebuah permukaan tertutup. Nah, ini ya. Flux yang melalui sebuah permukaan tertutup ya. Itu mana kalau hukum Gauss-nya itu kan ini loh, ini ya. Hukum Gauss-nya itu ini loh, hukum Gauss itu ini loh, ini ya. Ini ya. Ini yang kalian pelajari di fisika 2 dulu ya, bahwa apa itu?
flux listrik ya. Flux listrik pada permukaan tertutup atau integral tertutup medan listrik, tadi kan flux ya. Itu sama dengan apa? Q per epsilon 0 atau total Q lah. Total Q yang ada di dalam ruang tertutup tersebut. Ya. Nah, itu bisa plus, bisa minus ya. Jadi maksudnya itu total flux ya. Total flux yang menembus permukaan tertutup itu bisa positif, bisa negatif, bisa juga nol. Nol itu maksudnya apa sih? Maksudnya nol itu maksudnya flux yang masuk dan flux yang keluar itu sama ya. Jadi nol itu tidak berarti nol itu jangan diartikan tidak ada flux. Flux itu garis listrik ya, ini loh, garis listrik nih. Garis-garis namanya flux ya. Garis medan listrik itu namanya flux ya. Jadi kalau di dalamnya tidak ada muatan, berarti kan garis yang masuk ke dalam ruang tertutup sama dengan garis yang keluar. Garis medan listriknya ya. Tapi kalau di dalamnya ada muatan positif, berarti nanti yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Ya, kenapa? Karena muatan positif menghasilkan flux keluar ya. Jadi gitu. Kenapa kok lebih banyak flux yang keluar daripada flux yang masuk? Karena muatan positif yang ada di dalam ruangan tertutup tersebut itu menghasilkan garis yang keluar. Ya. Jadi medan listrik kan muatan positif kan medan listriknya keluar ya. Tapi sebaliknya kalau di dalam ruang ini ada muatan negatif ya, maka nanti flux yang masuk kenapa? Karena muatan negatif itu medan listriknya masuk ya, menuju ya. Jadi kalau muatan plus, medan listriknya itu keluar dari muatan. Kalau muatan negatif, medan listriknya itu masuk ke dalam muatan. Jadi kalau di dalam ruang tertutup bentuk ini ya, bentuk kayak gini nih ya, ada muatan negatif, maka nanti garis yang masuk ke dalam ruangan ya lebih banyak daripada garis yang keluar ya. Ya keluar itu maksudnya itu ada muatan dari luar ya. Nah gitu. Tapi kalau sama berarti kan di dalamnya kosong. Jadi yang masuk dan keluar yang sama. Saya ibaratkan gini loh, mungkin kalian saya kasih ilustrasi gini aja deh. Ibaratkan sebuah pipa ya. Jadi misalkan sebuah pipa ya. Ya, pipa kan dilalui aliran air ya. Pertanyaan saya gini, aliran air yang masuk pipa dan aliran air yang keluar pipa sama enggak? Sama, Pak. Sama kan ya? Itu. Ya, kayak gitu. Jadi kalau Q-nya 0 ya. Q sama dengan 0 itu kayak pipa itu loh. Pipa itu kan aliran air yang masuk dan aliran air yang keluar sama. Sekarang bayangkan, di dalam pipa itu ada sumber mata air. Ya mungkin ini cuma khayalan ya. Cuma khayalan aja deh. Jadi katakanlah di dalam pipa itu ada sumber air gitu ya. Ya katakanlah pipanya besar lah gitu ya. Terus di dalam pipanya itu ada mata air gitu ya. Sumber air lah gitu. Kira-kira ketika ada aliran air ya, antara air yang masuk ke dalam pipa sama air yang keluar pipa lebih banyak mana? Kalau di dalam pipa air sendiri ada sumber mata air. Antara air yang masuk ke dalam pipa dan air yang keluar pipa sama atau beda? Di dalam pipa ada sumber air. Gimana kira-kira jawabannya? Antara air yang masuk ke dalam pipa dan air yang keluar dari pipa. Di dalam pipa itu ada beda. Mana yang lebih banyak antara air yang keluar dan air yang masuk? Yang keluar. Ya, yang keluar kan. Karena di dalamnya ada sumber air. Sekarang bayangkan lagi kalau ada kebocoran pipa ya. Jadi pipanya bocor lah gitu ya. Antara air yang masuk dan air yang keluar bagaimana? Pipanya bocor ya. Berarti kan ada yang penghisap airnya ya. Gitu. Ya, gitu kan. Ibaratnya kayak gitulah. Jadi ibaratnya itu kalau tidak ada muatan itu kayak pipa yang pada umumnya gitu ya. Tapi kalau muatannya plus itu ibaratnya di dalam pipa itu ada sumber air ya. Tapi kalau muatannya negatif itu ibaratnya di dalam pipa itu ada kebocoran gitu ya. Sehingga air yang masuk dalam pipa dan air yang keluar itu lebih banyak air yang masuk. Gambarnya seperti itu ya. Ya, jadi itu ya.
Jadi nanti dari sini ya, ini kan EDS, sekarang kita cari Q itu ditulis gini ya. Jadi Q nanti saya tulis dengan rho dV. Ya. Jadi di sini loh, sigma Q saya ganti dengan rho dV. Kenapa? Karena di sini muatannya dalam ruang ya. Kalau muatan dalam ruang itu kan rho. Ya, muatan ruang. Kan muatan itu ada 3 macam ya. Ada muatan ruang rho, ada muatan permukaan, terus ada muatan satu dimensi ya, atau muatan garis. Ini muatan ruang ya. Jadi rho dikalikan volumenya ya. Volume berarti kan triple, ini triple integral karena volume ini ya. Nah, jadi sigma Q diganti dengan, kenapa kok begitu? Ya, kalau ini kan untuk muatan yang diskrit ya. Untuk muatan diskrit pakai sigma lah. Kalau muatannya kontinu pakai integral ya. Integralnya rangkap 3 karena ruang ya, 3 dimensi. Itu ya, itu hukum Gauss. Listrik, tapi listrik ya. Sebetulnya hukum Gauss itu listrik ya, bukan magnet ya. Jadi apa yang ditemukan oleh Johann Carl Friedrich Gauss itu adalah tentang medan listrik, bukan medan magnet. Cuma nanti penemuannya Gauss ya, penemuannya Johann Carl Friedrich Gauss itu dikembangkan ya, dikembangkan untuk medan magnet juga gitu loh ya, oleh orang-orang berikutnya kan ya. Nah ini kan sebetulnya ini bukan penemuannya Gauss ya, cuma pengembangan oleh orang-orang berikutnya ya, yang meneruskan pekerjaannya Friedrich Gauss tadi itu ya. Jadi ini untuk medan magnet. Kalau medan magnet itu selalu 0. Kenapa? Karena beda dengan medan listrik. Kalau medan listrik kan ada muatan plus, ada muatan minus gitu ya. Makanya bisa plus, bisa minus. Tapi kalau medan magnet tidak ada. Tidak ada medan magnet utara ya, medan magnet selatan. Maksudnya tidak ada muatan magnet, maksud saya gitu ya. Gini loh, gampangnya gini loh. Saya kasih ilustrasi ya gini ya. Kalau muatan positif sendirian ada nggak? Ada nggak muatan positif muncul sendirian? Ada nggak? Nggak, kalian di soal-soal kan ada ya muatan plus sendiri sekian kolom gitu ya. Gitu kan? Nah, begitu pula muatan negatif ya. Muatan negatif sendirian ya. Sekian kolom itu kan ada. Oke gitu ya. Sekarang pertanyaan saya, pernah nggak kalian jumpai ya magnet yang isinya cuma kutub utara saja, nggak ada kutub selatannya? Pernah nggak kalian jumpai magnet ya, cuma kutub utara saja, nggak ada kutub selatannya? Pak, saya belum pernah, Pak. Belum pernah kan? Katakanlah magnet batang ya. Magnet batang itu kan ada utara, pasti ada selatannya ya. Benar nggak? Iya, Pak. Ya kayak gitu. Jadi setiap kita menemukan magnet, mesti berpasangan ya. Ada utara, ada selatan. Tapi kalau di listrik, kan masa harus selalu ada plus dan minus, kan enggak ya? Plus bisa sendirian ya, minus bisa sendirian. Nah, itu. Jadi kenapa kok ini 0? Itu karena magnet itu tidak pernah ada kutub kutub utara sendirian gitu ya. Maksudnya itu muatan magnet itu maksudnya muatan utara sendirian. Jadi kalau mereka berpasangan, kalau dijumlahkan 0 ya. Ngerti maksud saya? Utara ketemu selatan kalau saya jumlahkan kan 0 gitu ya. Pasti kuatnya sama itu. Jadi 0-nya itu kenapa? Karena tidak ada, ini coba kalian baca ya. Ini ya, coba saya terjemahkan ya. Tidak seperti medan listrik gitu ya. Medan magnet B ya. Ya, tidak pernah ya ini maksudnya itu ini loh. Atau ini loh. Atau apa ini? Ada namanya monopol ya. Monopol source. Maksudnya itu medan kutub magnet tunggal. Mono itu kan tunggal ya. Kan nggak ada kutub magnet tunggal. Mesti apa? Mesti berdua ya. Bukan berdua sih, berpasangan ya. Jadi alasannya itu gitu. Sehingga karena seperti itu maka nanti ini jadi 0 ya.
Nol, karena tidak ada magnet monopol. Yang ada pasti dipol ya. Kalau listrik kan bisa monopol, bisa dipol ya. Itu bedanya listrik sama magnet. Ya, terus berikutnya. Nah, tadi hukum Gauss ya. Ini pengembangan aja. Nah, sekarang yang tadi ya, tadi saya sempat nyinggung masalah ini ya. Andre Mary Ampere ya. Hukum Ampere ya. Jadi prinsipnya itu kan ini B sama dengan mu 0 I per 2 pi. Maksudnya itu apa? Kalau ada arus listrik ya, ada arus listrik pasti nanti muncul ini medan magnet ya. Ya, jadi arus medan magnet dihasilkan oleh arus listrik. Nah, gini ya. Terus kemudian ini ceritanya ini diintegralkan keliling ya ini ya. Integral keliling kan, kalian tahu keliling lingkaran itu apa? Kalau lingkaran jari-jarinya R, kelilingnya bagaimana? Ini kan lingkaran ini ya. Lingkaran jari-jarinya R, kelilingnya bagaimana? 2 PR, Pak. Nah, ini kan dikali 2 PR kan ini, coba perhatikan ini. Kan kalian tahu di fisika 2 kemarin ya, B sama dengan mu 0 I per 2 PR kan. Itu kan adalah medan magnet oleh kawat lurus sangat panjang ya. Medan magnet oleh kawat lurus sangat panjang kan itu ya, mu 0 I per 2 PR. Lalu B-nya saya integralkan keliling maksudnya itu loh. Keliling kan medan magnetnya kan bentuk lingkaran-lingkaran gitu ya. Medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus kan bentuk lingkaran. Saya integralkan keliling. Keliling lingkaran nanti kan ini kan. B kali 2 pi R kan ya, keliling nanti sama dengan apa? Mu 0 I kan itu ya. Ini kan. Jadi B integral keliling tadi ini ya, ini kan B integral keliling apa? Mu 0 I ini kan. Sigma I, maksudnya itu kalau kawatnya lebih dari 1 ya. Kenapa kok sigma I? Jadi maksudnya itu kalau ada kawat atau arus lebih dari 1 ya. Gitu kan. Jadi nanti lalu I-nya saya ganti dengan apa ini? JDS. Sebentar. Kalau kalian tanya satuan dari I itu apa? Satuan dari arus itu apa? Satuan dari arus ya ini penemunya ini kan ya. Ampere ini ya. Satuan dari luasan itu apa? Satuan dari luasan itu apa? Satuan dari I. Gimana yang keras? Bukan, Pak. Satuan dari luasan meter kuadrat. Iya. Yang keras? Meter kuadrat. Ya, meter kuadrat ya. Meter persegi gitu ya, meter kuadrat. Meter persegi. Ya, meter persegi atau meter kuadrat. Kalau gitu satuan J apa? Jadi ini loh, I itu sama dengan J dikali arus ya, itu sama dengan J dikali luasan. Ya, arus sama dengan J dikali luasan. Kalau gitu satuan J itu apa? Kan kalian sudah tahu, satuan I itu ampere. Satuan luasan kan meter kuadrat atau meter persegi ya. Kalau gitu satuan J itu apa? Apa satuan J? Per meter kuadrat. Yang keras. No Valdi ya. Satuan J Per tadi meter apa? kuadrat. Perhatikan ya. Satuan I itu apa? Ampere kan? Ya. Satuan dari S, DS atau ya DS lah itu meter persegi, meter kuadrat ya. Nah, itu sama dengan apa? J kali DS ya. Berarti kalau itu satuan J itu apa? Apa satuan J? Ampere per meter persegi, Pak. Ya, itu jawabannya. Ampere meter persegi ya. Daniel ya dia. Jadi, J itu artinya apa? Arus per satuan luas penampang ya. Penampang arusnya aja. Penampang kabelnya lah gitu ya. Jadi, katakanlah kabelnya berupa silinder. Berarti ya penampang silindernya. Berarti lingkaran silindernya itu tadi ya. Jadi rapat arus lah istilahnya itu ya. Satuannya tadi ampere per ini disebut current density ya, rapat arus ya, kerapatan arus. Kalau arus kan ampere, kalau kerapatan arus ya J ini ya. Ya, J itu rapat arus. Nah, J ini besaran vektor ya. Terus sebentar, kalian saya tanya ya, luas itu besaran apa itu? Luasan itu besaran apa? Skalar apa vektor? Skalar. Luasan itu skalar ya. Coba kalian amati di sini. S itu luasan ya. S-nya gimana nih S-nya?
S-nya dikasih apa di sini? Ada tandanya, jadi besaran vektor gitu. Vektor, iya. Luasan itu besaran vektor. Ya, mungkin kalian belum menyadari itu ya. Jadi mengira luasan itu besaran skalar. Jadi gini loh, sebetulnya di dalam analisa vektor ya, itu kita memperlakukan luasan itu sebagai besaran vektor ya. Jadi di dalam teori-teori yang berkaitan dengan analisa vektor ya, termasuk di listrik magnet itu ya, itu nanti luasan itu diperlakukan sebagai besaran vektor. Nah kalau gitu arahnya bagaimana? Kalau luasan itu vektor, arahnya ya tegak lurus luasannya. Katakanlah misalkan monitor kalian ya, monitor apa? Monitor HP kalian atau monitor laptop kalian ya, itu kan luasan itu ya. Itu besaran vektor kalau menurut teori vektor ya. Kalau besarnya bagaimana ya? Ya besarnya sama dengan luasnya itu. Luasnya itu berapa meter persegi atau berapa sentimeter persegi gitu ya. Nah kalau arahnya bagaimana? Ya arahnya ya tegak lurus dengan luasannya. Ya jadi kalau permukaannya mendatar kayak monitor itu kan, berarti arahnya bagaimana ya? Ya ada dua arah ya, yang tegak lurus kan gitu ya. Ya kayak gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian pahami ketika kita belajar tentang teori listrik magnet ya. Jadi nggak cuma listrik magnet, termasuk juga di dalamnya tentang fluida ya, mekanika fluida juga gitu ya. Kan menggunakan vektor juga, itu juga nanti luasannya itu ya, luasan permukaan aliran itu nanti juga merupakan besaran vektor ya, jadi bukan skalar ya. Ya, sehingga nanti J vektor kan? Ya, J dot S kan skalar nanti ya, vektor dot vektor kan skalar. Nah itu. Nah terus kemudian ini ya, ini adalah bahwa rapat arus itu adalah epsilon do E per do T. Nah ini ya, bahwa rapat arus ya itu ini sebetulnya apa sih? Ini sebetulnya hukum Ohm sebetulnya ya. Mungkin perlu saya jelaskan. Ini sebetulnya apa sih hukum Ohm? Coba hukum Ohm itu gimana sih kalau di dalam rangkaian ya? Dalam rangkaian listrik itu hukum Ohm itu gimana? Gimana hukum Ohm dalam rangkaian listrik itu gimana? Hukum Ohm yang kalian tahu tuh di rangkaian listrik itu. Gimana? Steve ya? Gimana Steve? Hukum Ohm kan R gitu ya. R sama dengan V per I kan gitu ya. Ya, halo. Suara saya kedengaran ya? Halo? Terdengar. Oke, ya. Jadi sebenarnya ini hukum Ohm. Hukumnya kayak itu kayak apa? Apa itu? I sama dengan V dibagi R kayak gitulah. Arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Cuma bedanya ini hukum Ohm di dalam ruang ya. Di dalam ruangan ya. Bukan di dalam rangkaian. Yang kalian pelajari di rangkaian listrik itu kan di dalam kabel ya. Ini adalah hukum Ohm juga, cuma untuk aliran listrik di dalam ruang. Apa ada aliran listrik di dalam ruang? Ya, contohnya petir. Petir itu kan tidak lewat kabel aliran listriknya ya. Petir itu kan aliran listrik juga ya. Coba aliran listrik di dalam udara kan, ya kayak gitu. Kalau di dalam kabel kan pakai hukum Ohm. Ini sebenarnya hukum Ohm juga ya, cuma untuk aliran listrik di dalam ruang terbuka ini ya. Contohnya kayak petir itu tadi. Ya, jadi arus sama dengan epsilon ya do E per do T. E kan medan listrik. Epsilon itu kan permitivitas ya. Permitivitas itu sifat listrik ya, sifat listrik dari mediumnya. Nah, sehingga kalau ini dimasukkan ke sini ya, hukum Ohm ini ya, hukum Ohm ini untuk ruangan terbuka ini dimasukkan ke tadi itu, ke J sini ya. Habitusi ke sini nanti jadinya ini kan. Jadi apa? Integral keliling dari apa ini? Medan magnet sama dengan ini, mu J ds. Nah, coba kalian perhatikan, ada tambahan enggak di sini? Ada tambahan ini kan ya? Harusnya kan enggak ada ini kan, harusnya kan ini kan ya.
mu 0, lalu ini kan. Epsilon ini ya. Ini kan. Epsilon, lalu apa ini? Ya, mu 0, epsilon, J. Ya, gitu kan harusnya ya. Ternyata ada tambahan, apa ini kan ya? Tambahnya ini. Dari mana ini? Ya dari Maxwell tadi. Jadi gini loh, prinsipnya tadi kan sudah saya singgung ya. Kalau menurut Ampere ya, kalau menurut Ampere, J itu kan arus listrik ya. J arus listrik atau kerapatan arus menghasilkan medan magnet ya. Nah itu ditambahi atau dilengkapi oleh Maxwell dengan ini, bahwa medan magnet tidak hanya dihasilkan oleh arus listrik ya, tapi juga dihasilkan oleh ini. Apa ini? Perubahan medan listrik terhadap waktu kan itu ya. Jadi maksudnya itu ada dua cara ya. Ada dua cara untuk menghasilkan medan magnet. Yang pertama menggunakan arus listrik, yaitu J ya. Yang kedua apa? Menggunakan apa? Perubahan medan listrik. Nah itu ya, maksudnya itu gitu. Ini langsung ditambahi sama Maxwell ini ya. Tambahi sama Maxwell. Itu ya. Nah, terus berikutnya, bentar ya, mungkin saya sedikit review dikit ya. Tadi kan kita sudah bahas 4 hukum dasar Faraday ya. 4 hukum dasar dalam teori elektromagnetik ya. Ini kan 1 hukum Faraday ya. 2 hukum Ampere dan apa ini? Hipotesis Maxwell ya. Ya, lalu apa? Hukum Gauss magnetik sama hukum Gauss listrik ya, ada 4 kan ya. Kalau kalian cermati, dia kan pakai integral ini ya. Semuanya menggunakan integral semua ya. Integral. Nah, sebetulnya ada penulisan dengan bentuk yang lain, yaitu kebalikannya. Menulisnya tidak dalam bentuk integral, tapi dalam bentuk yang kebalikannya. Kebalikan integral itu apa? Inverse-nya integral itu apa? Kalau ada integral, kebalikan integral itu apa namanya? Turunan. Oke, turunan, pakai turunan ya ini loh. Nah, ini kan dalam bentuk diferensial atau dalam bentuk turunan. Nih. Ya, ini tadi ya, ini tadi kan hukum Gauss. Kalau dalam bentuk turunan ini ya. Kan ini tadi ya, ini kan dalam bentuk integral ini ya. Ini dalam bentuk integral, ini dalam tahu dari mana turunannya? Ini ya. Operator del kan turunan ini. Di Bismuth itu ya. Di Bismuth operator del kan turunan ya. Ini loh, operator del ini. Operator nabla ini, del kan turunannya. Jadi kalau ini bentuk integral, ini bentuk turunan. Ini loh, ini kalau teorikan ini ya, ini loh. Ini kalau teorikan kan ini. Nah, ini kan turunan ya. Do E, do E, do E. Nah, ini kan turunan ya ini ya. Kalau teorikan ya. Dalam kartesian kan nggak cuma kartesian ya. Bisa kartesian, bisa silinder, bisa bulat. Ya, ini kalau apa itu medan magnet. Ini medan magnet juga ya. Tapi dalam bentuk turunan, ini kan. Do BX, do X, do BY, do Y, do BY. Nah, ini ya. Terus yang berikutnya lagi, kalau apa ini? Nah, ini kan. Faraday tadi ya. Ini bentuk hukum Faraday dalam bentuk integral. Dalam bentuk integral ya. Dalam bentuk integral. Kalau dalam bentuk turunan ini kan ya. Jadi apa? Perkalian silang ya. Tol ya. Ini loh. Kalau yang 2 tadi kan perkalian titik ya, dot ini ya. Ya, dot. Jadi operator del ya. Divergensi lah istilahnya itu ya. Kalau di fisika matematika namanya divergensi ya. Divergensi E ya. Divergensi B ya. Divergensi E sama dengan rho per epsilon 0 hukum Gauss ya. Divergensi B sama dengan 0 ya, hukum Gauss juga, tapi untuk magnet. Nah, berikutnya kan kel ya. Kel ya. Kel ini, kel E, kel B atau rotasi ya. Rotasi E, rotasi B. Rotasi itu kel ya. Ini kan. Minus, ini hukum Faraday ya. Ini hukum Faraday dalam bentuk diferensial. Ya, kalau kel berarti kan vektor ya. Kalau divergensi itu kan skalar ya. Divergensi kan skalar ya. Skalar ini ya. Kalau kel vektor ini. Ya, makanya ada 3 komponen ya.
Karena dia vektor ada di komponen ya. Nanti ada 3 komponen. Ini komponen X, komponen Y, komponen Z. Karena vektor ya. Kalau tadi kan skalar nih, satu aja. Satu nilai kan kalau skalar ya. Tapi kalau vektor ada 3 nilai nih ya. Komponen X, komponen Y, komponen Z gitu ya. Itu ya. Cuma ini untuk medan magnet ini ya. Ya ini kan komponen X, komponen Y, komponen Z ya. Ya. Ini lebih tepatnya tadi apa itu hukum Ampere dan hipotesis Maxwell tadi ya. Jadi saya lengkapi ya, hukum Ampere dan hipotesis Maxwell. Soalnya J-nya nggak muncul ya. J-nya atau I-nya nggak muncul tapi pakai. Ya, ini juga sama, vektor kan. Berarti ada komponen X, komponen Y sama komponen Z. Nah, sudah ya. Udah, materinya itu ya, nggak banyak kok. Mungkin ada pertanyaan ya? Mungkin ada pertanyaan? Ada yang tanya barangkali? Permisi, Pak. Ya, silakan. Daniel ya. Oke, Daniel. Ya, maaf, Pak. Tadi saya masih belum terlalu paham yang hukum Ampere, Pak. Yang ada hukum Ampere, tambahan ya. itu. Ada tambahan dari Maxwell tadi ya? Iya, Pak. Itu kan di atasnya itu tadi. Ya, sebentar ya, Daniel ya. Tak carikan dulu ya, sebentar. Iya, Pak. Ini ya, Daniel ya. Itu kan ya. ada kalimat yang the displacement current density. Jadi saya itu bingung, Pak. Itu yang JD itu apaan sebenarnya, Pak? Melambangkan apa? Oke, ya. Kayaknya memang slide-nya yang harus dibenahi ya, Daniel ya. Slide-nya ini terlalu selain loncat gitu ya, Daniel ya. Sehingga Daniel dan teman-teman barangkali bingung ya. Current density itu JD, jadi ini kan ada current density, maksudnya itu kerapatan arus itu JD, Daniel ya, dan juga yang lainnya ya. Nah ini nggak ada hubungannya dengan tadi itu. Ini maksudnya itu adalah kelanjutan dari ini loh. Cuma tiba-tiba muncul ini kan gitu ya. Tiba-tiba muncul apa ini? Istilahnya tambahan dari Maxwell. Ada tambahan dari Maxwell. Jadi begini loh, prosesnya itu gini. Kalau saya mau sedikit menjelaskan ya. Ampere kan sudah menemukan ya bahwa arus listrik bisa menghasilkan magnet, itu kan? Ini kan pekerjaannya Ampere ini ya. Bahwa integral integral keliling dari BdL sama dengan mu0, integral integral luasan dari JdS ya. Arus, ini kan arus sebenarnya kan. J itu kan rapat arus, jadi dikalikan luasnya jadi arus kan itu ya. Ini adalah hukum Ampere ya. Nah, cuma waktu itu Maxwell ya melihat kok ini sepertinya ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang. Yang kurang itu apa? Jadi gini, waktu itu Maxwell berpikir gini ya. Kalau menurut menurut Maxwell, menurut Maxwell, menurut Faraday ya, coba saya kembali ke Faraday. Kalau menurut Faraday, mana Faraday tadi ya? Nah ini kan, mana Pak? Ini ya. Kalau menurut Faraday kan mengatakan ya, kalau ada flux magnet ini Faraday ini ya. Mana Faraday? Ini kan Faraday ya. Faraday mengatakan ya, kalau ada medan magnet yang berubah ya, medan magnet yang berubah terhadap waktu akan dihasilkan apa? Medan listrik kan itu ya. Ini kan kurus saya kelihatan nggak di monitor kalian ya? Halo? Gerakan kurus saya kelihatan di monitor kalian ya? Lihat, Pak. Ya ini kan perubahan medan magnet terhadap waktu ya. Jadi perubahan magnet terhadap waktu menghasilkan medan listrik. Oke ya. Jadi kalau ada medan magnet yang berubah terhadap waktu akan timbul medan listrik. Itu kata Maxwell ya. Maaf, bukan Maxwell, Faraday ya. Faraday menemukan bahwa medan magnet yang berubah terhadap waktu ya, pokoknya medan magnet yang berubah-ubah akan muncul medan listrik. Nah, waktu itu Maxwell berpikir sebaliknya ya. Apa nggak mungkin? Nah, itu idenya Maxwell ya. Kalau sebaliknya bagaimana? Itu ya. Itu adalah pemikirannya Maxwell pada saat itu. Ya. Jadi bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana kalau medan listrik yang berubah?
Apa enggak terjadi sebaliknya? Nah, itu. Nah, pada saat itu orang sudah tahu ya, sebelum Maxwell punya gagasan itu orang sudah tahu bahwa gitu ya, penghasil medan magnet itu adalah arus listrik. Ini kan orang sudah tahu ya bahwa penghasil medan magnet adalah arus listrik. Nah, Maxwell punya gagasan kebalikan dari Faraday. Ya. Lalu Maxwell menambahkannya. Coba kalian cermati. Ini kan perubahan medan listrik kan ya. Perubahan medan listrik terhadap waktu menghasilkan medan magnet juga. Ini kan kebalikan dari Faraday itu ya. Kalau Faraday mengatakan apa? Perubahan medan magnet menghasilkan listrik. Maxwell mengatakan sebaliknya. Ya, maksudnya itu supaya apa? Supaya istilahnya itu simetri ya. Jadi kalau medan magnet berubah menghasilkan medan listrik, apa enggak sebaliknya juga seperti itu, bahwa perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet itu adalah yang dipikirkan oleh Maxwell. Nah, sebelumnya orang tahunya bahwa yang menimbulkan medan magnet adalah arus listrik. Makanya disebut hipotesis. Karena itu masih dugaannya Maxwell, belum terbukti secara nyata ya. Nanti ada yang membuktikan ya. Siapa yang membuktikan? Henry Hertz. Henry Hertz setelah kalau nggak salah setelah Maxwell meninggal dunia ya, Henry Hertz ternyata baru bisa membuktikan bahwa apa yang diduga oleh Maxwell itu benar adanya. Gitu ya, gambarnya gitu ya. Jadi itu idenya Maxwell itu. Maxwell punya ide dengan berdasarkan penemuannya Faraday. Jadi kalau Faraday menemukan bahwa perubahan medan magnet menghasilkan listrik, maka hal sebaliknya harusnya terjadi. Itu dugaannya Maxwell. Makanya disebut hipotesis Maxwell. Kira-kira begitu ya, Daniel ya. Tadi Daniel yang nanya ya tadi. Iya betul Pak. Nah, bisa dimengerti ya Daniel ya. Jadi itu Bisa, gagasannya Pak. Maxwell itu, dan terbukti ditemukan oleh Henry Hertz, ya, penemu gelombang radio kan. Jadi persamaan Maxwell itu adalah persamaan dasar gelombang radio ya, gelombang elektromagnetik lah gitu ya. Ada lagi barangkali yang ditanyakan? Tidak ada. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, berarti ya sudah selesai ya. Berarti saya akhiri aja pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, terima kasih Pak. Ya, selamat sore ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.